Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang kemarin, yaitu mengenai jenis-jenis ataupun macam-macam dari teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut saja untuk pembahasan yang sekarang, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata benda ya ataupun nomina. Contohnya yaitu kata benda ataupun nomina yaitu kata-kata yang berhubungan dengan kebendaan ya, jadi seperti itu. Contohnya yaitu kucing, terus yang selanjutnya yaitu misalkan motor, mobil, dan sebagai rumah, misalkan terus sekolah ataupun gedung, pokoknya yang berhubungan dengan kebendaan ataupun macan seperti itu dan lain sebagainya, ataupun hewan dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan kebendaan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja untuk yang kedua, yaitu mengenai kata kerja aktif ya. Adanya menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif ataupun verba aktif. Jadi seperti itu. Jadi kata kerja aktif ataupun kata verba aktif itu merupakan kata kerja aktif itu adalah contohnya seperti ini. Misalkan memakan, terus memangsa, seperti itu. Jadi kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang memberikan tindakan kepada objeknya. Contohnya misalkan memakan, ya misalkan gitu. Misalkan Musang sedang memakan burung misalkan. Jadi objeknya itu adalah burung. Hingga dia tewas misalkan. Musang itu kan subjek. Sedang itu predikat, burung itu adalah objek ya. Jadi hingga mati itu merupakan keterangan ya, seperti itu. Jadi objeknya itu adalah burung, jadi seperti itu. Oke, lanjut saja untuk yang ketiga. Tadi kan menggunakan kata kerja aktif atau verba aktif ya. Memakan, memangsa misalkan, contohnya seperti itu. Berlari atau seperti itu. Kata kerja aktif. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat definisi. Jadi kalimat definisi di sini maksudnya yaitu menjelaskan mengenai suatu objek, baik itu berupa benda ataupun peristiwa ataupun kejadian ya, ataupun mengenai sesuatu hal yang berdasarkan hasil dari suatu penelitian ataupun berdasarkan hasil dari suatu pengamatan ya, mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Jadi merupakan penjelasan awal atau penjelasan dasar mengenai suatu objek yang akan dijelaskan berdasarkan hasil dari suatu penelitian atau pengamatan. Kalau dalam struktur teks laporan hasil observasi itu merupakan bagian yang nomor 2. Bagian nomor 2 yaitu bagian pernyataan umum. Jadi seperti itu, bagian pernyataan umum. Kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, itu ada saya yang menjelaskan mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Itu merupakan bagian dari pernyataan umum ya. Kalau definisi itu, kalau di dalam struktur teks laporan hasil observasi, itu merupakan bagian dari pernyataan umum yang menjadi dasar ataupun pendahuluan dari penjelasan mengenai suatu objek hasil dari suatu penelitian ataupun pengamatan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja untuk yang keempat, yaitu menggunakan kalimat deskripsi. Menggunakan kalimat deskripsi maksudnya yaitu menggunakan kalimat untuk menjelaskan suatu objek berdasarkan hasil dari suatu penelitian ataupun pengamatan, baik itu mengenai suatu benda, peristiwa ataupun kejadian ataupun mengenai sesuatu hal yang berdasarkan dari suatu pengamatan ataupun penelitian. Jadi dijelaskan lagi secara jelas dan rinci berdasarkan fakta yang sebenarnya mengenai suatu objek, seperti itu, hasil penelitian dan pengamatan. Jadi seperti itu. Kalau di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu pun merupakan bagian yang ketiga, itu deskripsi bagian. Kalau kalian misalkan menonton video saya yang sebelumnya mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi seperti itu. Merupakan penjelasan yang secara rinci ya, berdasarkan fakta yang sebenarnya hasil dari suatu penelitian ataupun pengamatan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saja untuk yang kelima, yaitu merupakan konjungsi ataupun kata penghubung ya. Jadi terdapat menggunakan kata konjungsi ataupun penghubung di dalam kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi konjungsi atau kata penghubung di sini maksudnya yaitu seperti ini contoh katanya. Kata selanjutnya, kemudian, seterusnya, seperti.
Jadi konjungsi itu kata penghubung ya, seperti itu. Untuk menghubungkan kalimat selanjutnya atau iya pembahasan selanjutnya seperti itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kemudian misalkan seperti apa. Oke, dan yang terakhir itu adalah yang keenam, yaitu menggunakan kata ilmiah ya. Menggunakan kata ilmiah di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Ya jelas kan berdasarkan dari hasil penelitian atau pengamatan. Seperti itu. Misalkan contohnya adalah seperti ini. Contohnya itu kata virus corona. Menggunakan kata ilmiah ataupun istilah ilmiah, kata ilmiah. Menggunakan kata ilmiah ya, seperti itu. Misalkan virus corona ya. Virus corona kan namanya suatu virus yang bernama virus corona. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ataupun juga misalkan apa namanya, contohnya kalimatnya seperti ini dengan menggunakan kata ilmiah. Kita itu bernapas menghirup oksigen ya. Oksigen itu kan kata ilmiah, oksigen ataupun O2 ya. Singkatannya seperti O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kan kata ilmiah. Singkatannya itu adalah CO2 ya, seperti itu. Nah, contoh simpelnya, contoh singkatnya adalah seperti itu. Jadi ada 6 poin ya, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda paham ya dengan penyampaian saya yang barusan. Oke, jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung atau memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran, khususnya pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya akan cantumkan mengenai kelas 7 SMP sama bahasa Indonesia. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya, di bawah di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.